Halo, boloku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boloku semuanya, ini aku kedatangan HP Oppo A16 ya. HP ini masalahnya itu muncul terus memori penuh, hapus sebagian data. Dan meskipun udah dihapus, itu masih muncul kayak gitu ya. Namun ini tadi udah tak coba dengan menggunakan pemindahan data ya, yaitu dari kita klik pengelola file dari sini, kemudian kita akan klik di penyimpanan ponsel ya. Nah, di sini ada penyimpanan ponsel, itu kita klik di sini penyimpanan ponsel. Nah, kemudian ini kita pindah ya. Kalau misalkan pindahnya itu langsung banyak nggak bisa, maka kita pindah satu-satu ya, boloku ya. Kita pindah satu-satu. Misalkan dengan cara dipindah seperti ini ya. Nah, dipindah seperti ini, kita tekan aja agak lama, kemudian kita klik pindahkan. Nah, di bagian bawah itu ada tulisan pindahkan ya. Pindahkan. Nah, setelah ditekan pindahkan, itu teman-teman itu akan dimunculkan dengan dua menu ya, yaitu penyimpanan ponsel dan kartu SD. Lah, kalau misalkan HP teman-teman tidak ada kartu SD-nya, maka harus beli dulu ya, karena masa iya buat memori sendiri kan nggak mungkin. Jadi harus diisi kartu SD. Kemudian setelah diisi memory card, nanti akan muncul seperti ini, lalu klik kartu SD ya. Lalu setelah itu pindahkan ke sini ya, boloku ya. Pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Ganti file ini, misalkan seperti itu, atau simpan keduanya ya. Nah, di sini tak tulis aja untuk simpan keduanya ya. Tak tulis aja untuk simpan keduanya gitu ya. Oke. Setelah itu di sini kan udah nggak ada tulisannya, itu nggak ada tulisan DCIM ya, nggak ada tulisan seperti itu. Nah, ternyata meskipun tak buat dengan cara seperti ini, itu masih penuh memorinya ya, boloku ya. Jadi masih nyisa dari 32 GB itu cuma nyisa 4,37 GB ya. Oke, sebentar Mbak. Oke, nah setelah itu ini kayaknya itu banyak sampah yang nggak bisa kita bersihkan ya. Meskipun di daerah Android ini udah tak bersihin juga, tapi masih tetap ya, boloku ya. Jadi kalau udah seperti ini, itu solusinya itu harus reset, boloku ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau reset, itu jangan lupa, yaitu satu, hapus akun emailnya, dua, pindah semua data-datanya ya, selama masih bisa dipindah. Kemudian yang ketiga adalah kontaknya juga jangan lupa dipindah. Nah, yang keempat adalah WA-nya ya, boloku ya. WA-nya juga harus dicadangkan dulu, sehingga nanti pada saat instalasi WA kemudian masuk lagi, itu dipastikan udah bisa. Nah, ini sebelum tak lakukan reset, kita masuk ke pengaturan untuk penghapusan, yaitu akunnya. Nah, ini akun emailnya tak hapus di sini ya. Pengguna akun, kemudian di sini ada akun Google-nya ya, boloku ya. Oke, di sini ada akun Google-nya. Nah, kemudian kita klik seperti ini, kemudian kita hapus akun Google-nya ya, shred. Nah, ini udah terhapus ya, boloku ya. Lalu untuk mengecek apakah udah pasti terhapus atau enggak, kita kembali lagi ke Play Store ya. Kita klik Play Store-nya. Nah, kalau di Play Store-nya nanti muncul tulisan atau disuruh kita login dulu, bermakna penghapusan email sudah berhasil. Nah, seperti ini dikatakan udah berhasil ya, boloku ya. Sekali lagi tak kasih tahu ke teman-teman kenapa email perlu dihapus. Kalau memang teman-teman itu hafal dengan sandinya dan emailnya, nggak masalah, nggak dihapus. Tapi untuk menjaga amannya, meskipun ternyata itu teman-teman tahu emailnya atau sandinya, saya lebih mengutamakan untuk merekomendasikan harus dihapus ya. Oke. Selanjutnya adalah ini ada anak kecil ya di sini ya, dan ini juga ditunggu sama yang servis. Jadi ada suara-suara anak kecil ya, boloku ya. Oke, tak lanjut ya. Selanjutnya adalah kita matikan handphonenya ya. Kita matikan handphonenya seperti ini ya. Kita matiin handphonenya. Oke. Kita matiin handphonenya seperti ini. Nah, kalau sudah mati seperti ini, sebentar, ini ada lagi nih ya. Ada orang ngamen ya, boloku ya. Sebentar ya, sebentar.
Oke, nah ini kan udah tak matiin tadi ya, udah tak matiin. Kemudian cara hard resetnya adalah seperti ini ya boloku ya. Tekan tombol volume down, oke, tekan tombol volume down plus tombol power ya, secara bersamaan seperti ini ya. Tek, tek. Nah seperti ini ya. Jadi ini aku lalu lepaskan. Nah, dilepasin dua-duanya ketika sudah muncul recovery mode ya. Ketika sudah muncul recovery mode itu dilepasin ya. Jadi biarin aja seperti ini. Nah ini aku mohon maaf ya boloku ya, karena ini memang kondisinya di toko juga lagi rame dan ini ditunggu. Jadi kontennya itu tak buat semaksimal mungkin bisa sempurna ya boloku ya. Oke, kemudian akan muncul tulisan English dan Cina seperti ini ya. Kita tekan power aja di sini ya. Kita tekan power, tek seperti ini. Lah, lalu akan muncul lagi tulisan yaitu install from stroke, kemudian online update, kemudian wipe data, kemudian reboot ya. Nah kita pilih yang wipe data ya boloku ya. Kita pilih yang wipe data, kemudian diklik OK di tombol power ini ya. Diklik OK di tombol power ini, tet, lalu pilih format. Nah ini aku nurunin naikinnya pakai apa? Pakai volume ini ya, pakai volume ini. Oke. Kemudian format data ya boloku ya, format data. Kita klik di tombol power lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, ini tak ambil dulu memory cardnya aja daripada nanti beresiko terhapus ya. Meskipun sebenarnya ini tidak menghapus di memory card, tapi saya jaga-jaga saja ya boloku ya, jaga-jaga saja. Oke. Nah setelah itu kita klik format data ya di sini ya. Kita klik tek. Nah, di sini ada kode 7806. Kita masukkan kodenya 7806. Oke, format dimulai ya, tet. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, bisa dipastikan formatnya nanti berhasil ya. Nah, ini akan wiped successful ya. Oke, kita klik oke di sini ya. Kemudian klik lagi, dia itu biasanya itu akan reboot ya boloku ya. Nah, dia biasa reboot ya, langsung akan muncul tulisan Oppo seperti ini. Atau kalau misalkan nggak muncul, teman-teman bisa aja untuk klik di bagian reboot ya, bisa seperti itu ya. Nah ini prosesnya agak lama, jadi ini tak percepat aja ya, untuk bisa memastikan bahwasanya supaya teman-teman tidak terlalu banyak memakan kuota ya. Nah di sini fungsinya kenapa kok saya kasih tahu secara lengkap dari awal sampai akhir caranya. Karena mungkin akan ada kesamaan dengan kasus yang terjadi di HP teman-teman ya. Jadi misalkan kasusnya seperti ini, oh maka aku akan pilih cara yang ini gitu. Gitu boloku ya. Jadi solusinya memang seperti itu. Oke, dan setelah hard reset berhasil ya, setelah hard reset berhasil itu akan muncul seperti ini ya. Jadi ini seperti pengaturan HP pada saat baru beli ya boloku ya. Pada saat baru beli seperti ini. Nah kita pilih aja ini bahasa yang Indonesia ya. Kita cari yang bahasa Indonesia. Sebentar. Nah ini udah terdeteksi di sini ya bahasa Indonesia. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian kita klik lagi nanti ya semuanya ya. Selanjutnya terus kita klik lah. Ini sebetulnya adalah pengaturan biasa pada umumnya HP pada saat baru beli ya. Jadi di sini perlu teman-teman tahu yaitu memastikan settingannya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan HP yang baru beli ya. Sebentar saya masukkan dulu sandinya ya. Oke. Nah, ini sudah tak masukkan. Kemudian setelah tersambung dengan WiFi, kita klik selanjutnya. Kita klik lagi untuk selanjutnya. Jadi ini kebanyakan nanti di selanjutnya dan selanjutnya ya boloku ya. Oke, nah setelah itu akan muncul jangan salin, bukan muncul jangan salin ya, muncul salin aplikasi dan data. Pilih aja yang jangan salin ya boloku ya, dipilih yang jangan salin. Nah setelah itu lagi tunggu sebentar, nanti akan muncul lagi ya. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini tak kasih tahu ya. Misalkan tadi belum dihapus email, itu nanti akan terkunci ya, dan akan diberitahu oleh Google bahwasanya HP Anda telah memiliki email sebelumnya. Pokoknya intinya kata-katanya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kan udah ada lewati karena tadi udah tak hapus, jadi ini lebih mudah ya boloku ya.
lewati. Oke. Selanjutnya lewati lagi ya. Nah, di sini ada layanan Google, kita klik aja setuju. Kemudian tinjau aplikasi, kita hilangkan aja centangnya ya boloku ya. Lalu kita klik OK. Menyiapkan ponsel Anda. Proses ini mungkin perlu beberapa menit lagi ya boloku ya. Oke. Kayak gini ya. Oke, lanjut. Ini ada untuk buat kata sandi, kita buat nanti aja ya. Kita buat nanti, kita klik nanti. Nah, setelah itu kita klik nanti lagi ini ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kita klik lagi impor ponsel dari ponsel lama. Ini kayaknya kita nggak perlu ya. Kita kembali lagi, kita klik berikutnya lagi. Nah, setelah itu berikutnya lagi. Nah, ini kita klik lewati ya, jangan diklik install semua ya. Waduh, nanti capek kalau install semua. Ini kita klik lewati ya boloku ya. Kita klik lewati. Oke, nah di sini ada selamat datang ColorOS. Kita klik mulai. Oke, nah ini udah tampil ya, bermakna hard resetnya berhasil dan dipastikan ini udah normal. Lalu kita akan cek untuk memorinya ya. Dari tadi itu memori teleponnya itu cuma lebih 4 GB ya. Sekarang kita akan cek untuk total semuanya. Ini nunggu loading dulu ya. Kita cari menu ya, menu yang bertuliskan pengelola file. Oke, pengelola file. Setelah itu kita setuju dan lanjutkan, lalu klik penyimpanan ponsel. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Dari yang tadi sebelum direset adalah 4 GB, sekarang menjadi 16,9 GB ya, atau bisa dibilang 17 GB kayak itu ya, bisa dibilang segitulah ya. Bermakna ini prosesnya berhasil dan dipastikan HP juga udah normal, nggak lemot-lemot lagi. Kemudian kamera juga pasti bisa digunakan seperti mana sebelumnya ya, atau seperti mana pada saat memorinya penuh ya. Nah, nanti di pengaturan kartu ini itu harus kita buat untuk penyimpanan setelah foto itu di memory cardnya ya boloku ya. Jadi nanti langsung tersimpan di memory cardnya. Kita kembali dulu, kemudian kita masuk lagi ke memory card. Oke, kita oke ini tadi karena kita lepas tadi. Di sini ada pengaturan, kita batalkan dulu. Oke. Lalu kita klik di sini. Sebentar, kita klik di sini untuk penyimpanannya itu di lokasi informasi komposisi pengaturan lanjutan. Coba tak cek apakah ada. Nah, ini ada kan? Ini ada untuk sebentar, ini kayaknya ngeblur terus ya boloku ya. Disimpan ke kartu SD. Nah, seperti ini. Ini baru nanti seluruhnya itu ketika teman-teman memakai baik itu video ataupun foto, itu penyimpanannya langsung ke memory cardnya gitu ya. Nah, oke boloku, untuk hard reset lengkap dengan masalah yang terjadi di Oppo A16 sudah selesai. Jadi tak pastiin ini HP-nya udah normal dan data-datanya juga tinggal aku masukin lagi ya, termasuk WA, Facebook, kemudian kontaknya ya boloku. Baiklah, saya kira itu sudah cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.